Halo guys, selamat datang ke channel saya. Buat kalian yang masih baru, dan terima kasih sudah singgah. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Terima kasih. Hari ini saya akan bawa kalian jalan-jalan ke kawasan warisan di Georgetown, Penang, Malaysia. Jadi ini adalah daerah kawasan budaya di Georgetown yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan warisan dunia. Oke. Jadi kalau kalian penasaran apa itu UNESCO, UNESCO itu adalah organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Jadi mereka lah yang melabel kawasan ini sebagai kawasan warisan dunia. Jadi kalau di Indonesia itu ada sekitaran 9 UNESCO, seperti mungkin kalian tahu ada Komodo, mungkin ada Candi Borobudur. Nah, jadi di sini ini adalah salah satu daripada warisan dunianya Malaysia selain Melaka. Oke, jadi kita mulai dari pagi ini. Kalian lihat tadi ada becak lewat, ada sepeda. Nah, ini bisa kita lalui dengan jalan kaki pun bisa ya. Jadi saya dan teman saya akan jalan-jalan dengan kaki saja, tidak pakai kendaraan apapun ya. Jadi lebih santai dan lebih dekat di hati gitu. Kawasan ini dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO karena memang kita banyak jumpai seni jalanan dan kafe modern yang berdampingan dengan bangunan warisan sebelum perang. Dan bukan hanya itu, di sini adalah disebut dengan Street of Harmony karena banyaknya antar bangsa di sini melakukan perdagangan, mulai dari Cina, India, Eropa, dan juga Malaysia itu sendiri. Dan tidak ketinggalan juga kita akan lihat ada pengaruhnya orang Indonesia di kawasan ini, dimana pas di tempat ini ada salah satu masjid yang dibangun oleh saudagar kaya dari Aceh. Jadi ini dia, dan makanya daerah ini disebut dengan Jalan Lebuh Aceh. Jadi ini umurnya sudah 200-an tahun ya, termasuk salah satu masjid tertua di Penang. Nah, ini bangunan zaman dulu. Mungkin ini adalah bangunan peranakan ya. Kalau di sini peranakan itu antara Cina dengan orang lokal peranakan. Kalau ini adalah rumah marga buat komunitas Hokkien yang khususnya bermarga Yap, dan sekaligus tempat ibadah atau kuil juga ya. Jadi nanti di sini kalian akan temukan banyak sekali rumah-rumah marga atau clan house, dan mereka pakai istilah kongsi. Kongsi itu sebenarnya adalah dari bahasa Hokkien yang artinya perpaduan keluarga ataupun organisasi ataupun di dalam satu perusahaan gitu ya. Jadi kalau orang Medan tahu sendiri ya, kalau kongsi itu artinya apa, hampir mirip ya. Jadi sama, tapi saya tidak tahu di provinsi Indonesia yang lain gimana. Oke, yang ini adalah Armenian Street Art Alley. Jadi kalau di Penang ini juga termasuk salah satu yang ikon karena
Orang Indonesia kalau datang sini pasti fotonya di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali seni lukis dinding atau yang disebut dengan kata mural. Jadi biasanya ini dilukis sama seorang artis dari warga negara Lithuania yang seumuran dengan saya, kelahiran 86. Dia yang melukis hampir keseluruhan yang di Penang ini. Tapi saya bilang hampir karena memang ada juga artis lokal yang membantu atau mensupport dia melukis. Nah, ini salah satu contoh lukisan dia gitu ya. Toko sepeda antik. Di sini kalian juga bisa rental sepeda ya. Kalau menurut saya malam ini cukup kurang rame ya. Biasanya di sini rame. Mungkin karena agak sedikit gerimis, jadi mungkin orang malas keluar. Ini adalah kafe sekaligus dengan hotel di atas. Ini adalah rumah persekutuan untuk marga Cia. Tidak buka di malam hari sepertinya. Ada rumah 2 tingkat dan juga lukisan Hello Kitty dan becak itu ada di situ. Jadi ini bangunan yang dulu sering kita lihat di Indonesia pun ada ya. Biasanya rumah-rumah yang sering dibuat oleh orang peranakan. Kalau peranakan di sini itu campuran antara orang lokal dengan baik itu orang India ataupun orang Cina ya. Ini lagi-lagi adalah rumah persekutuan ataupun sekaligus dengan vihara ataupun kuil untuk yang bermarga Tongcia. I don't know which one is this, tapi ya sepertinya banyak marga ya, karena memang dulunya daerah ini kan menampung orang-orang yang datang dari Cina Selatan, terutama dari daerah Puji. Jadi biasanya kalau semarga mereka akan menampung atau mensupport. Kalau ini perpaduan antara lukisan dengan patung ada yang ditancapkan di situ ya, yaitu patung sigaret yang dilukis oleh artis yang sama. Mulai dari lokasi ini sudah disebut dengan Little India,
Jadi kalau Little India itu di mana-mana ada, sama seperti Chinatown. Di Singapura ada, di Malaysia ada. Kalau kita pergi ke negara yang lain pun pasti ada sepertinya. Kalau ini adalah toko untuk menjual semua peralatan untuk doa ataupun persembahan sembahyangnya Hindu ya. Karena dekat sini ada kuil. Nah, ini kata teman saya adalah tempat menjual segala sesuatu dari India. Jadi saya penasaran, saya ajak dia masuk. Yuk kita lihat sama-sama apa sih isinya di toko yang menjual semua yang ada dari India. Ini sejenis asam tapi saya lupa namanya. Jadi saya tanya sama teman saya kalau seperti Ensardur tadi itu bukan merek dari India ya, itu memang sengaja dijual di sana. Jadi sepertinya tidak semua yang di sini itu adalah barang-barang yang diambil dari India. Tapi kebanyakan iya, hampir 75% ya adalah dari India. Nah, ini adalah dupa yang dipakai untuk sembahyangnya orang Hindu. Dan beberapa ornamen seperti patung-patung dan juga tempat meletakkan persembahannya ya. Kalau kalian dari Bali pasti ini familiar lah dengan kita yang di Bali juga ya. Ini juga masih termasuk dupa, cuman beda dupanya. Ada yang dibakar, ada yang sepertinya dia hanya mengeluarkan aroma aja gitu. Ini kendi, klepot, dan beberapa peralatan dari baja. Kalau di India dan kalau kita menonton film India itu kan banyak kan sering tunjukin ini gitu ya. Jadi ini bisa tempat susu, tempat air, banyak manfaatnya. Kalau ini untuk apa, susu katanya, churn apa istilahnya itu. Nah, ini dia pewarna rambut dari India. Itu ada onti yang berdiri di situ. Nah, ini gelang yang sering dipakai di film India itu juga. Namanya codi atau cura, tapi tergantung dari bahannya katanya. Kalau misalnya dia bahannya dari emas, mungkin namanya agak sedikit beda. Jadi rasanya seperti di India sekarang ya. Karena benda-benda ini banyak sekali kita temukan di film India. Nah, ini juga adalah beberapa jenis dupa yang diberi warna-warni dan ini harus dibakar katanya.
Saya pun tidak tahu cara pakainya seperti apa, karena di sini ada juga buah pinang yang sudah diiris-iris kecil seperti ini, dan kata teman saya ini untuk persembahan juga seperti dupa, tapi saya bingung ini caranya gimana ya. Nah, ini beberapa jenis minyak urut kali ya. Ini bunga mawar tapi kosong, dan di sini adalah mentega sapi. Kalau ini sabun yang tadi itu lumayan wangi ya, karena dia terbuat dari ini kayu sandal katanya. Sandal itu kalau di kita kan sandal yang dipakai di kaki ya. Kalau kalian familiar dengan Himalaya, itu adalah produk-produk yang datang dari India. Ini beras setengah matang, jadi kalorinya lebih sedikit tapi nutrisinya lebih tinggi, jadi healthier katanya. Kalau ini mungkin kita nggak familiar juga karena sering dipakai seperti mirip dal gitu ya kalau di India ya. Nah, ini bumbu-bumbu atau herbs, saya tidak tahu apa ini karena memang cukup menarik, tapi sayangnya saya tidak punya waktu banyak untuk melihat semua ini. Jadi saya pastikan mungkin next time I can come here, check what is this and what is the function of all of this ya. You ask coffee tea. What's the name of it? Barfi. Barfi. Do they have the ingredient here? Because it's all the ingredient. Kalau ini mungkin sebagian daripada jajanan ataupun manisannya orang India. Saya tidak tahu pasti ini jajanan dari India Selatan kah apa utara, karena setahu saya agak sedikit berbeda ya nama-namanya ini. Nanti saya akan buat satu video yang mana saya akan coba ini dan rasanya seperti apa saya akan jelaskan ya. Kalau kalian tertarik, simak video selanjutnya, oke? Oke, kita sudah keluar dari toko itu. Jadi kalau kalian ada yang berminat untuk datang sini, datang aja. Kalian bisa naik 103 atau 101 kalau naik rapid bus. Itu pas di persimpangannya Jalan Lorong Pit. Kita lanjut lagi explore. Nah, ini dia kuil Sri Mahariaman. Ini kuil tertua di Penang ya.
Masih di bagian Little India, sepertinya ada orang yang antri, tapi saya tidak tahu ini makanan apa sih yang mereka antri. Nah, ini juga cukup ramai dan itu uncle senang sekali dia dapat makanannya. Nah, kita lanjut ke antar bangsa. Antar bangsa ini di jalan Lorong Stewart ya. Jadi di sini jualnya lebih murah, serius lebih murah. Dan kalian juga bisa nongkrong di situ minumnya gitu. Kalau mau minum. Yang pasti itu alkohol ya. Yang ini kalau tidak salah adalah Peranakan Mansion. Jadi ini adalah rumah yang dibangun oleh orang-orang peranakan yang kaya. Peranakan di sini itu yang campuran Malay dan India ataupun Malay dengan Cina. Tapi yang sini itu Cina ya. Touch everyone and told me that is code free. Sekarang kita berada di kawasan Julia Street. Jadi di kawasan ini adalah kawasan yang banyak sekali restoran dan cafe juga. Ini adalah salah satu restoran wooden oven pizza, yang mana pizzanya nanti itu tidak dibuat dengan oven tapi dengan menggunakan kayu yang berada di tengah-tengah restoran itu. Kalian boleh cek langsung kalau datang ke sini. Dan ada live performance music. Oke, kita akan ke bar dulu teman-teman, mau minum beberapa gelas mungkin. Oke, sampai di sini dulu. Saya berharap kalian dapat informasi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tidak pas ataupun tidak benar, mohon dimaafkan. Kalian bisa komen, mungkin kalian bisa kasih feedback ke saya. Terima kasih sudah menonton. Saya mau menikmati shawarma dan ya untuk pertama kalinya. Oke, terima kasih teman. Sampai jumpa next time. I will see you when I see you. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. I wanna touch everything.